Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf dadakan jadwalnya karena saya melihat tidak ada waktu lagi untuk menyampaikan materi. Hari Senin teman-teman sudah mulai, ada yang sudah mulai UTS. Jadi saya mau nggak mau menyampaikan pada malam hari ini nanti ketentuan UTS seperti apa. Dan untuk soal UTS saya sudah saya sudah upload ke masing-masing LMS. Jadi saya minta teman-teman semuanya perhatikan waktunya karena tadinya saya mau take home ceritanya ya. Jadi ada waktu sekitar semingguan lah gitu. Cuman ternyata dibatas waktu sesuai dengan jam pertemuan. Jadi sesuai dengan jadwal gitu teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Jadi hanya 90 menit waktunya sesuai dengan jadwal mata kuliah. Ya yang Senin, yang Kamis, yang Sabtu gitu. Baik teman-teman. Sebelum kita mulai seperti biasa, yuk kita pimpin doa dulu. Saya akan nunjuk satu orang, Teh Isnira Ekani. Teh Isnira. Ya, sebelum kita lakukan pertemuan ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih pada Teh Isnira yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga Allah menambahkan ilmunya kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya kembali dan menjadi investasi yang berkekalan hingga nanti ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk pertemuan malam hari ini saya akan coba singkat. Nanti akan saya tunjukkan satu video ini tentang produksi ya, tentang tenaga kerja langsung. Jadi dalam video ini mencerminkan bahwa dalam satu produksi produk tertentu itu membutuhkan jumlah SDM yang disesuaikan kebutuhannya, kemudian membutuhkan, dan itu tidak hanya SDM saja, dia ada bagian departemen masing-masing. Nah kebetulan saya dapat videonya itu mengenai proses produksi yang pesawat Boeing ya. Jadi silahkan teman-teman nanti perhatikan, nanti akan saya langsung bahas terkait apa yang terkandung dalam hal ini gitu ya. Oke. Silahkan siapkan seperti biasa alat tulisnya untuk perkuliahan pada malam hari ini. Yuk, mulai. Boeing 737 Next Gen, perjalanan sebuah legenda pesawat komersial terlaris dalam sejarah. Dengan lebih dari 161.000 tenaga profesional, menyatukan secara detail bagian besar dan bagian terkecil yang tidak kurang dari 2,5 juta part dari sebuah pesawat. Pengembangan produk terus dilakukan dengan target konsumsi bahan bakar yang minimal, memaksimalkan jarak tempuh, demi menjaga kehormatan sebagai legenda pesawat komersial paling banyak dipakai di dunia. Semua ini bisa terwujud dengan hebatnya sistem produksi raksasa Boeing. Inilah pabrik pesawat paling produktif di dunia, Boeing's Renton, berlokasi di Renton, Washington. Merupakan satu dari beberapa pabrik yang memproduksi Boeing 737. Sebuah Boeing 737 ini dibanderol dengan harga 355 juta US dollar atau setara 5,3 triliun rupiah. Produksi sebanyak 42 unit dalam sebulan ini membutuhkan peralatan yang cukup canggih dan lumayan besar. Dan untuk setiap Boeing 737 ada sekitar 2.500.000 part pesawat yang akan dikerjakan oleh 161.000 tenaga profesional. Boeing 737 adalah pesawat jet komersial terlaris dalam sejarah. Pertama, mari kita lihat mesin jet Boeing ini diproduksi. Mesin yang akan dipasang ini bernama CFM56. Seperti pada mobil, maka di pesawat juga terdapat gigi kecepatan. Yang Anda lihat di layar ini adalah pengatur gigi kecepatan atau gearbox yang sedang dipasangkan pada mesin. Sebagian besar dari mesin ini dirakit manual menggunakan tangan manusia. Dibutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi, karena jika ada kesalahan dalam proses ini, maka akan berakibat fatal.
High pressure core atau inti tekanan tinggi yang sedang dipasang ini, ketika mesin nyala nanti, maka ini akan bersuhu 450 derajat Celcius. Yang dari sini kemudian akan masuk ke ruang bakar atau combustor, di mana udara akan dibakar hingga 1700 derajat Celcius. Akibat panas ini, udara memuai, sehingga bertekanan tinggi untuk menghasilkan daya dorong. Perakitan mesin ini membutuhkan waktu 2,5 hari. Untuk membuat mesin ini lebih silent, maka mesin CFM56 dipasangkan chevron di core exhaust nozzle-nya. Mesin generasi baru ini 15% lebih irit bahan bakar, namun memiliki daya dorong hingga 130 kN. Itu artinya 8% lebih kuat dari mesin generasi sebelumnya. Begitu selesai dirakit, tim cahaya biru akan melakukan pengecekan visual untuk memastikan semuanya sudah sesuai dengan standar. Badan pesawat ini didatangkan dari Wichita, Kansas menggunakan kereta api. Awalnya ini hanya berupa tabung hijau kosong. Setiap pesawat membutuhkan 9 hari di lini produksi hingga pesawat ini siap diantar ke pelanggan. Setelah badan pesawat memasuki pabrik, pada hari pertama sampai hari ketiga, semua pekerja mengerjakan bagian internal pesawat. Pipa, listrik, saluran air, saluran AC, dan kabel-kabel dipasang. Rivet sebanyak 300.000 buah dan kabel sepanjang 68 km dipasang secara manual dengan tangan manusia. Semua pegawai di sini telah menjalankan training khusus hingga berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Bagi Anda yang mau bekerja di Boeing, Anda akan masuk melalui jalur training ini. Boeing membuka pintu bagi wanita yang ingin berkarir di sini. How can you not love building one of these? I love building airplanes. Pada hari keempat, kedua sayap pesawat disatukan dengan badan pesawat. Sirip vertikal ini disejajarkan dengan panduan laser. Disitulah akhirnya mulai terlihat seperti pesawat terbang. Boeing 737 ini memiliki sayap dengan panjang 35,92 meter dan luas sayap 127 meter persegi. Sayap yang didesain adalah lengkungan di ujung sayap tersebut berfungsi sebagai pemecah turbulensi yang terjadi di ujung sayap saat terbang dengan kecepatan tinggi. Along with the upper winglet, we've added a lower winglet. The lower winglet, in addition, moves the effective span of the wing outboard, reducing drag and improving the fuel burn for the customer. Roda pendaratan ini juga sebagian besar dirakit oleh tangan. Baja tekanan besar atau high tensile steel mendominasi struktur kaki roda pesawat ini untuk bisa menahan beban hingga 50 ton saat landing. Dan inilah saat mereka memasang roda pendaratan. Hari kelima, pemasangan stabilizer horizontal. Sama halnya dengan pemasangan sayap pesawat. Pemasangan stabilizer horizontal ini meliputi pemasangan sensor, kabel, dan sambungan hidrolik yang dipasang secara hati-hati. Karena kesalahan di sini bisa berakibat fatal bagi penerbangan. Langkah berikutnya adalah uji fungsi. Dalam uji fungsi ini juga dilakukan pengecekan roda pesawat. Sementara bagian luar pesawat terus dikerjakan, maka pekerjaan interior terus dilanjutkan. Pada hari kelima ini, bagian interior mulai mengerjakan finishing lantai, kokpit, lavatory, dan lainnya. Oh iya, jika Anda ingin memesan bisnis jet 737, interiornya akan lebih mewah seperti ini. Desain ini akan menjadikan pesawat seperti rumah atau kantor yang berjalan di atas udara. Kemudian di hari ke-6 pesawat dihidupkan. Lampu merah yang berkedip ini tanda hati-hati. Bahwa saat ini ada daya listrik yang sedang mengalir pada sistem elektronik pesawat untuk uji fungsi skala besar. Pabrik ini sudah seperti sebuah kota, bahkan sepeda banyak lalu lalang di sini. Selain para helper, para manajer pun terkadang menggunakan sepeda untuk berkeliling melakukan pengecekan.
Hari ke-7 adalah momen yang ditunggu-tunggu. Ini adalah pertama kalinya roda pesawat ini menyentuh lantai. Berat pesawat sudah mulai ditopang oleh roda. Kemudian, mesin seberat 3 ton ini dipasangkan ke pesawat. Mesin yang digunakan oleh Boeing 737 Next Gen ini adalah CFM56 yang memiliki daya dorong atau thrust sebesar 130 kN. Mesin CFM56 ini dapat menghantarkan pesawat hingga ketinggian jelajah 41.000 feet dengan kecepatan sekitar 900 km per jam. Hari ke-8 adalah hari yang menegangkan karena untuk pertama kalinya pengecekan keseluruhan sistem pesawat dilakukan. Di antaranya dicek flap pesawat dan kokpit pesawat. Sebelumnya, masing-masing pesawat dites per bagian, tetapi sekarang dites secara keseluruhan. Ini adalah hari yang menegangkan bagi semua divisi. Tim pengecekan ini terdiri dari beberapa tim elektronik, AC, saluran air, mekanikal, operating system, hingga hidrolik. Tim ini adalah tim khusus terlatih untuk bisa melihat kesalahan terkecil sekalipun. Dan terakhir, hari ke-9. Hari yang ditunggu-tunggu. Pelanggan dapat melakukan inspeksi langsung pada pesawat pesanannya. Kemudian pesawat dikeluarkan dari pabrik ke lapangan Renton untuk uji lapangan, baik mesin dan sistem lainnya. Kemudian diterbangkan untuk pertama kalinya. Hari yang melegakan. Gimana teman-teman? Tadi videonya nambah wawasan tuh. Pak Mehmet, aduh Pak Mehmet punten tadi Pak Mehmet. Alhamdulillah Kang. Apunten tadi Abi nelpon langsung ke Tesawias. mohon ke Ibu. Salah. Mohon. Kena naon Kang? Sehat Sehat lah Kang, sama iya, malami sareng, badinten Kang. Amin. Badinten insyaallah Kang dibantu Amin. Pak Abi Kang. Amin. Nuhun Pak Mehmet. Videonya gimana? Lihat produksi pesawat kayak gitu ya, luar biasa. Dan dia menerapkan zero tolerance. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu benar-benar diperhatikan loh. Karena saya sempat bekerja di industri itu gitu. Dan itu sangat luar biasa gitu. Sampai setiap part terkecil pun dia tuangkan. Di part sayap itu ada bagian apa saja. Baut-bautnya aja sabara hiji, ukuran sabara itu ada semuanya. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat dari video yang tadi bahwa dalam satu lingkup produksi itu membutuhkan banyak sekali personel SDM yang dimana untuk mengerjakan satu pesawat itu tidak bisa semuanya langsung kerjain sebadan, tidak. Pertama, ada yang memang fokusnya ke logistik aja, butuh apa aja disiapkan, ya. Terus kedua, ada barang datang dari mana itu yang khusus badan pesawat aja. Divisi yang ngurus ngejain sayap pesawat aja. Divisi yang khusus ngurusin interior aja. Divisi yang khusus ngurusin masalah kelistrikan saja. Karena itu masing-masing divisi itu punya lisensi masing-masing gitu. Orang kelistrikan fokus di kelistrikan, nggak bisa lari ke mesin dan sebagainya. Orang yang tadi ngebenerin mesin, yang rakit mesin itu punya lisensi masing-masing khusus mesin tersebut gitu. Termasuk yang tadi memeriksa terakhir yang sebagai QC-nya gitu ya. Itu punya lisensi juga di situ dia mereka. Nah, jadi di sini kebayang ya, dalam satu lingkup produksi itu dari A sampai Z itu butuh SDM. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait SDM itu sendiri. Jadi di sini kita akan rinci semuanya terkait anggarannya. Pertama, dari jam kerja dia butuhkan berapa lama, waktu produksi per satu item itu berapa lama. Kemudian jumlah SDM yang harus kita siapkan berapa banyak. Nah, tadi si Boeing contohnya dia itu 9 hari itu sudah selesai satu produksi pesawat, 9 hari. Nah, itu adalah waktu produksi dia.
Jadi dalam satu bulan target dia adalah 42. Artinya apa? Satu bagian, satu tim itu harus menyelesaikan berapa pesawat dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi dia banyak dockingnya gitu, banyak slot-slot untuk pengisian satu produksi pesawat itu. Bukan hanya 9 hari satu pesawat, enggak. Bisa jadi 9 hari itu bisa lahir berapa pesawat gitu teman-teman. Ya. Nah kemudian manfaatnya apa? Di sini bisa terhitung. Untuk pembuatan anggaran tenaga kerja itu sendiri, kita bisa mengukur terkait penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Jadi bisa lebih efisien targetnya. Kemudian secara biaya pun bisa diatur. Dan HPP dapat dihitung, kemudian selanjutnya adalah sebagai alat pengawasan. Ingat yang pertemuan pertama terkait yang karakteristik anggaran itu loh, yang 4, yang POAK itu loh, gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktornya apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama, pasti ada kebutuhan, jumlah tenaga kerja berapa banyak. Penarikan tenaga kerja, latihan tenaga kerja, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan, gaji upah dan pengawasan tenaga kerja. Nah, kemudian pertimbangannya adalah ada 3. Dalam penyusunan anggaran itu harus, bentar saya annotate-nya saya iniin dulu. Nah, dalam anggaran itu, anggaran penyusunan tenaga kerja itu, yang pertama yang harus diperhatikan adalah anggaran unit yang harus diproduksi. Makanya dalam soal itu ada jumlah unit yang harus diproduksi dalam satu bulannya. Ya, itu pengaruh karena itu tentang kita bagaimana kuantitas itu berapa banyak dan harus kita produksi kualitasnya seperti apa. Kemudian dari anggaran yang tadi udah kita canangkan produksinya, kita menentukan standar waktu yang digunakan itu berapa lama. Jadi teman-teman, kalau yang teman-teman ada kerja di pabrik dan sebagainya, itu ada satu studi namanya time motion study. Jadi Anda melakukan satu pekerjaan itu dihitung pakai stopwatch, dihitung. Oh, misalkan begini, saya ngambil gelas. Jadi ketika saya mengangkat, ini berapa detik, diangkat begini berapa detik, minum berapa detik, naruh lagi berapa detik, sampai selesai kegiatan proses minum itu dihitung. Dia ngelakuin gerakan apa saja, berapa banyak, selebihnya selain itu dinyatakan tidak efisien. Artinya apa? Bahwa tentukan tadi. Nah kalau dalam kasus kita itu yang home pimpa itu 30 detik satu produksi itu sudah dihitung, seolah-olah sudah dihitung menggunakan time motion study. Ini 30 detik dalam satu produk satu botol gitu teman-teman. Ya, jadi gitu. Nah, untuk pembahasan time motion study itu sebetulnya adanya di mana? Adanya itu di manajemen operasional. Itu mendalamnya di sana. Dihitung cara ngitung nakumaha, menentukan waktu nakumaha, sehingga kita tahu satu produk ini kita menghasilkan satu produk itu berapa lama waktunya gitu. Nah, yang ketiga adalah terkait sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang didasarkan atas waktu, output atau insentif. Jadi ada beberapa metode teman-teman. Jadi ada sistemnya tadi UMK, UMP dan sebagainya, atau upah dia diberikan berdasarkan hasil pekerjaan dia. Contoh misalkan kita mengerjakan satu botol, upahnya adalah 200. Nah, semakin banyak dia menghasilkan botol, maksudnya semakin banyak dia memproduksi botol tersebut, maka upah dia akan semakin besar seperti itu. Atau sifatnya insentif gitu teman-teman. Nah, untuk kasus home pimpa itu kita dasarnya berdasarkan UMP atau UMK. Nah, baru dan insentif kehadiran pun ada. Nah, itu nanti kita akan hitung sama-sama, teman-teman. Ya, karena saya lihat teman-teman masih banyak yang keliru. Keliru bukan dari sisi ini ya, bukan. Jadi sudah awalnya sudah betul, namun pada saat proses rumus pengaliannya, penjumlahannya itu yang kurang tepat sehingga hasilnya tidak sesuai. Gitu, teman-teman. Baik. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanyakan? Silakan. Ada yang bertanyakan? Silakan. Bob? Cukup, Pak. Baik, saya lanjut. Nah, berikutnya adalah untuk penyusunan anggaran tenaga kerja itu terdiri dari apa? Dua bagian. Pertama, anggaran jam kerja langsung. Jam kerjanya berapa banyak? Itu dulu tentukan. Karena dari dasar itu, kita bisa menghitung bagian yang kedua.
anggaran biaya tenaga kerjanya berapa besar. Begitu teman-teman. Nah, sekarang yuk kita lihat Excel-nya. Kita lihat Excel-nya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kasusnya adalah banyak sekali yang salah dalam menjumlahkan jumlah orang ini. Yang pertama. Yang kedua, terdapat banyak kesalahan dari nilai ini. Ya, ini. Kemudian dari bagian ini sampai ke sini, teman-teman banyak yang salah atau keliru mengikuti rumus yang sudah jelas pada baris 46 ini, gitu ya. Baik, kita bahas satu persatu. Lihat, perhatikan ya. Perhatikan untuk setiap soal yang saya buat. Ya. Di sini sudah ada tabel produksi ya. Pasti teman-teman ada yang bertanya gitu, Pak, di sini ada tabel produksi, tapi kenapa di sini tidak ada tidak dipakai tabel produksinya, padahal dipakai itu. Nah, nanti dipakainya di mana saya akan kasih tahu. Kemudian berikutnya ini untuk menentukan kasus-kasusnya. Ya. Karena kita saat ini fokus ke SDM, maka akan saya fokuskan ke SDM bagian ini. Anda perhatikan dari sisi apa? 1, ini standar waktunya. Dari poin 1 sampai 7 itu ada kaitannya, ada korelasinya sebagai penunjang itu. Kemudian yang kedua adalah pada tabel ini Anda perhatikan baik-baik. Anda perhatikan baik-baik. Mengenai apa? Mengenai ketentuan yang telah dibuatkan. Kebijakan yang dibuat oleh PT Hompimpa terkait ketentuan upah. Seperti ini contohnya. Baik. Nah, berikutnya, teman-teman kan seperti ini ya. Seperti ini. Sekarang mengerjakan yang ini. Nah, pertanyaan pertama adalah, lihat, total mesin berapa banyak? Di soalnya. 2 untuk masing-masing divisi ya. Kebetulan ya sama rata 2 ya. Ya, Pak. Jadi asumsinya adalah dia menggunakan proses line. Jadi satu line itu, line produk line itu. Jadi semuanya dari pertama hulu sampai ke hilir satu baris sampai akhir pengemasan. Hulu sampai hilir sebaris itu. Nah, kebetulan ada 2 jalur nih, 2 jalur produksi. Dibikinlah 2 jalur produksi teman-teman di sini maksudnya. Nah, ini 2. Kemudian kebutuhan operator per mesin berapa banyak? Kebutuhan operator per mesin 6. 6. Betul. Sehingga teman-teman masukin angka 6 di sini. Ya. Kebutuhan supervisor berapa banyak? 1 1 per apa? departemen. 1 per apa? Departemen. 1 per departemen atau 1 per mesin? 1 supervisor per mesin? Per mesin. Per mesin. Berarti di sini tetap kebutuhan supervisor per mesin berapa? 1 orang. Oke, baik. Sekarang kepala departemen. Berapa per departemen berbutuh berapa kepalanya? 1 orang. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan total kebutuhan operator ini, maka Anda kalikan antara total mesin dikali kebutuhan operator. Sehingga masing-masing departemen membutuhkan 12 orang per 8 jam. Udah kebayang? Udah, Pak. Good. Nah, berikutnya untuk supervisor pun sama. Supervisor kalikan jumlah mesin dikali supervisor sehingga hasilnya 2 mesin itu sebanyak 2 orang. Oke, untuk pada departemen tetap 1 dan ingat satu lagi ada penyusunnya siapa? Manajer produksinya ya. Manajer produksinya itu dia yang akan melakukan yang benar-benar memantau dari sisi produksinya gitu. Ya. Nah, ini ada berapa orang? 1 orang untuk manajer produksi. 1 orang untuk semua departemen, betul ya? Iya, Pak. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian sebelum saya lanjut, sampai langkah ini sudah paham? Paham. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Lihat.
Di sini Anda tinggal sama dengan aja. Sama dengan ini kemana? Anda di sini, ingat manajer produksi, Anda tarik rumusnya ke sini. Setuju? Ya, jadi Anda nanti rumusnya tinggal sama dengan lariin ke sini. Gitu. Oke? Untuk kepala departemen penggilingan tinggal sama dengan masukin ke sini. Ya, dan seterusnya. Nah, termasuk supervisor juga. Jadi yang dimasukkan ke dalam kolom ini ya, bukan yang ini teman-teman, tapi yang dimasukkan adalah jumlah orang totalnya. Berarti yang dimasukkan adalah yang ini. Kartos? Kartus, Pak. Artinya dalam seluruh jalur produksi dibutuhkan sebanyak 46 Orang. Bagus. Nih. Kemudian berikutnya, gaji pokok ini didapatnya dari mana, teman-teman? Gaji pokok didapatnya dari mana? Dari Tabel atas, Dari Pak. tabel atas, Pak. dari tabel ini. Setuju ya? Oke. Nah, caranya gimana nih biar nanti nggak geser-geser? Jadi teman-teman ingat nih, rumusnya sama dengan D yang dikasih string, dikasih dolar 30-nya. Jadi D dolar 30. Sehingga nanti tinggal tarik aja. Gitu. Sorry. D dolar sorry. D dolar 30 31. Oh, sorry. Ini harusnya gini. Ini yang di stringnya itu yang ininya. D-nya. D sampai sini. Sorry. D. Oh, ini D. Tarik ke sini. D31. Ya. Dah. Setelah itu Anda tinggal copy sini, enter. Sorry. Oh, I see. Oh iya, kenapa ini dibikin bintang? Sebentar, sorry, saya benerin dulu rumusnya. Ini benar, D30. D30, kemudian yang ini D31 pakai bintang, pakai string, yang string 31-nya. Nah, udah beres itu, karena ini kepala departemen semua, maka tarik ke bawah. Sama 12 juta semua. Gitu teman-teman, ya. Berikutnya supervisor aja, D string 32, nanti tarik ke bawah. Tidak akan berubah sampai supervisor doang. Yang ini D string 33, tarik ke bawah. Sehingga pastikan di Excel teman-teman nominalnya di 89 juta untuk gaji pokok per orang. Semua bagian. Sudah sama nominalnya? Sama, Pak. 89 juta. Oke. Bentar. Oke, sekarang yang tunjangan jabatan per orangnya. Tunjangan jabatan per orang didapat dari mana? Dari tabel. Dari tabel ini. Ini lakukan hal yang sama seperti yang tadi masukin di sini. Ingat, yang dikunci adalah angkanya. E string 30. Yang ini E string 31, tarik ke bawah. Yang ini E string 32, kemudian tarik ke bawah. Yang ini E string 33, tarik ke bawah. Sehingga pada kolom E itu hasilnya harus 9,5 juta. Sudah? Sudah. Insentif lakukan hal yang sama. Lihat, insentifnya berapa? 100.000. 100.000, 75, 50, 25. Oke, nah caranya adalah insentif kehadirannya berapa orang dalam soal? Berapa lama? 1 bulannya? Berapa hari? 25 hari. 25. Baik.
Sehingga untuk menghitung insentif adalah untuk manajer produksi ini dikali 25. Jadi di F30 dikali 25, teman-teman. Sudah seperti ini ya. F string 30 kali 25, yang ini F string 31 kali 25. Ya, kemudian yang ini F string 32 kali 25, yang ini F string 33 dikali 25. Sehingga hasilnya adalah 13.750 per orang dalam 1 bulan. Sudah? Bentar, Pak. Oke, silakan. Bismillah. Sudah? Apakah ada yang tertinggal? Dalam hal ini ada tertinggal? Sudah, Pak. Sudah. Pak Mehmet menyimak dulu saja ya, Pak Mehmet. Mangga siap Kang, no wae Kang. Siap, nuhun Pak Mehmet. Baik, ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal, guys? Bukan guys, katanya sekarang mah Besti. Lagi usum Besti. Sudah? Tadi siapa yang masih tertinggal tuh tadi siapa? Yang open mic tadi siapa? Aku, Pak. Udah. Beres, Teh Wiwin? Sudah? Udah. Oke, sekarang rumusnya adalah di sini berarti insentifnya totalnya 13.750.000 harus sesuai. Ya. Yuk kita masuk ke lembur per orang. Lembur per orang itu yang dapat lembur siapa? Jabatannya apa yang dapat lembur? Operator. Sehingga yang lainnya tidak ada lembur. Setuju ya? Sehingga untuk yang manajer sampai ke supervisor itu dinolkan. Nolkan semua. Sudah? Nah, kemudian untuk yang ini teman-teman ya. Sebentar. Untuk yang ini, perhatikan baik-baik tabel pada rumus lembur. Untuk mendapatkan angka ini, maka pengalinya adalah, ingat, gaji pokok dibagi 173 dikali sehari lembur berapa banyak? 1,5 jam dikali 25 hari kerja. Udah, Carlos? Kumaha? Yang mana? Jadian lagi yang mana? Lembur. Baik. Tulis sama dengan nih. Gaji pokok D54 dibagi 173 dalam kurung dikali 1,5 jam lembur sehari nih, yang ini. Kemudian dikali 25 hari kerja. Jadi rumusnya begini. Sama dengan dalam kurung dari 54 dibagi 173 dikali 1,5 dikali 25. Sehingga hasilnya adalah 867052. Sudah, Teh? Oke. Pak, 173 dari mana ya, Pak? Baik, silakan. Siapa yang bisa menjawab? 173 dari mana? Dari ketentuan soal, Pak. Nah, bukan. Silakan, kemarin udah ada yang bisa jawab itu. 173 dari mana?
Ini teman-teman. Jadi 173 itu berdasarkan ketentuan lembur siapa? Dari pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang pasal ini. Ya. Ini sudah ketahuan kan? Nah ini nih tentang Permenaker ini, ya. Ini pengaturan tentang lembur, ya. Nah ini jadi soal yang di sini tuh saya bikin real ya, seperti yang di lapangan terjadi teman-teman. Nih. Cara menghitung adalah 1 kali upah sebulan. Jadi di sini 173 itu dari mana? Yang satunya di mana? Itu dari upah gaji pokoknya dibagi 173 dikali upah sebulan gitu. Kak Hartos? Siapa nomor? Terjawab ya, dari mana 173 ya? Bagus, pertanyaannya bagus, itu kritis ya. Jadi lanjut, sehingga hasil lembur per orang untuk yang di kolom lembur per orang itu adalah 2601156. Cek, sesuai? Sesuai. Udah Pak, sesuai. Baik. Nah, kemudian kita lanjut ke kolom H. Ke kolom H, teman-teman, banyak yang salahnya gimana? Yang dari sini langsung dikadilkeun, digejelikan gitu ya. 150 juta, 100 sekian juta. Nah, jangan. Ya. Tapi lihat rumusnya. Rumusnya gimana? 0,2% dikali yang dikali di atas, tabel yang di atas. Betul, sehingga hasilnya segini. Jadi 0,2 dikali G30 yang ini ya. Terus 0,2 dikali G31, 0,2 dikali G32, 0,2 dikali G33. Sehingga hasilnya adalah segini, teman-teman. Ya. Oke? Hasilnya 1.680. Nah, kenapa saya ngambil angka 0,2%? 0,2% adalah ketentuan asuransi. Nah, ketentuan asuransinya 0,2% dari total tanggungan. Jadi plafon tanggungan per tahunnya itu segini, 150 juta, nggak boleh lebih gitu. Nah, ininya adalah 0,2% adalah premi yang harus dibayarkan kepada pihak asuransi untuk dibayarkan. Jadi manajer produksi sudah kita bayarin asuransi non BPJS. Preminya berapa? 300.000. Dapat di mana? Dari 0,2% dikali plafon. Hartos? Jadi ini adalah biaya premi asuransi. Cukup jelas sampai langkah ini, teman-teman? Jelas, Pak. Mantap ya. Jelas. Jadi jumlahnya adalah 1680. Baik. Nah, lanjut. Untuk kolom ini, ingat perhatikan rumusnya. Kolom D ditambah E ditambah F ditambah G tambah H. Berarti dari D sampai ke H dijumlah. Rumusnya pakai apa jadinya? Ayo. Pakai sum. Sum, betul. Pakai summarize. Jadi mensamarikan gitu. Jadi di situ dijumlahkan semuanya antara D dan E. Rumusnya jadi begini. Sama dengan sum D47 titik 2 H47. Oke. Setelah itu Anda enter. Seperti biasa, tarik pojok kanan bawah, kemudian enter. Sudah? Sudah. Sehingga hasilnya di sini adalah 116531156. Udah ya? Baik. Nah, ada yang tertinggal sampai langkah ini? Nah, baik. Sekarang masuk ke total biaya gaji pokok. Nah, di sini ingat perhatikan yang pada kolom pada baris 46. Ini adalah kolom J. Kolom J merupakan apa? Perkalian antara kolom apa dan apa?
C sama D. C kali D. Artinya di sini adalah gaji pokok per orang dikali jumlah karyawan. Ya. Sehingga rumusnya kayak gini. C 47 dikali D 47. Ya. Kemudian Anda enter. Setelah itu klik lagi pojok kanan bawah, Anda geser ke sini, dorong. Sudah? Sehingga hasilnya adalah 245 juta. Alright? Right. Alright. Ya. Selanjutnya masuk ke tunjangan biaya ke total biaya tunjangan. Sama. Ini perhatikan langkahnya bahwa kolom K ini merupakan perkalian antara kolom C dan kolom E. Sehingga di sini adalah jumlah karyawan dikali tunjangan jabatan per orang. Ya. Jadi yang ini E47 dikali C47. Kemudian Anda enter. Seperti biasa Anda tarik ke bawah. Sudah? Sehingga total pada kolom K itu 20 juta. Sudah? Sudah. Gampang? Sejauh ini gampang ya? Yuk, sekarang yang insentif. Yang insentif. Insentif adalah kolom C dikali F. FT apa? Insentif per orang. Ya. Selama berapa hari? Selama 1 bulan dengan efektif hari kerja sebanyak 25 hari kerja. Ya. Jadi di sini artinya kita akan menjumlah jumlah insentif per bulan dikali jumlah orang. Ya. Maka di sini kolom C dikali kolom F, ya. Rumusnya begini. F47 dikali C47. Ya. Kemudian Anda enter, kemudian tarik ke bawah. Oke, setelah itu totalkan di sini pakai sum. Ya. Nah, dari sini hasilnya adalah untuk kolom insentif itu harusnya sebesar 38125. Sudah? Sudah, Pak. Mantap ya. Baik. Oke, selanjutnya. Ada yang tertinggal sampai biaya insentif. Ada yang tertinggal sampai total biaya insentif. Ada yang tertinggal? Aman, Pak. Aman, nice. Nice, besties. Nice. Oke, lanjut. Yuk sekarang hitung lembur. Lembur sama. G47 dikali C47. Lihat rumusnya. M sama dengan pengali C dikali G. Ya, dikali G. Maka hasilnya yang ada lemburnya hanya untuk operator saja. Nah, masing-masing operator, masing-masing departemen di operator penggilingan, ya, itu 10.404.624, ya. Hasilnya di kolom M itu adalah 31.213.873. Rumusnya ini C dikali G, ya. Kolom C dikali kolom G. Sudah? Sudah? Oke. Nah, berikutnya, teman-teman. Ini jam sostek. Ya. Jam sostek. Jam sostek ini adalah begini. Yang jam sostek nih. Ini kan ada 4,24%, 2%, 4%. Saya pertanyaannya adalah angka persentase ini muncul dari mana? Apakah tiba-tiba muncul atau tidak? Jawabannya gimana? Betul, peraturan pemerintah. Yuk kita cek.
Si Eta. Ini guys. Nih. Ya, lihat. Jadi di sini ada macam-macam iuran BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan ditanggung sama perusahaan berapa persen? 4% dipotong dari gajinya. Sebetulnya total iurannya itu adalah 5%. Tapi 4% itu ditanggung perusahaan, 1% ditagihkan ke karyawan. Sehingga dalam anggaran masuk yang 4% karena kita melihat dari sisi perusahaan. Ya, sehingga hasilnya untuk JPK berapa persen? 4%. Nah, sama untuk pensiun juga 2%. Itu yang tadi sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang jam sostek tenaga kerjanya 4,24% gitu teman-teman. Ya, dan hasilnya adalah di sini ingat N sama dengan J dikali 424. Jadi J itu apa? Nih lihat. Apa? Total biaya gaji pokok dikali persentase sesuai dengan rumus di baris 46. Oke. Lakukan hal yang sama untuk tunjangan biaya asuransi BPJS. Ya. Dalam kolom N, sehingga dalam kolom N itu jumlah totalnya adalah 10.642.400. Pada kolom O itu 5020. Ya. Pada kolom O itu 5.020.000, pada kolom P adalah 10.040.000. Sudah? Ya, kenapa ya yang Maulani hasil dari N55 sama 56-nya sama kayak N54? N55 sama 56. 56. Sebentar, teh, sebentar. J54 dikali 424. Itu sama kayak hasil gimana? Tunggu sebentar. Ya sebentar, saya salah ini kayaknya. Ini J. Nah ini J54 dikali 424. J54 J J54 48 benar. Harusnya sama sih guys nominalnya. Oh ya. Oke. Ini beda rumus, Neng. Jadi yang betul gini. Jangan pakai rumus yang bawah ya. Jadi yang betulnya adalah ini. Sudah? Guys? Sama Pak. Sama ya. Makasih Pak. 10 ya, makasih saya udah dikoreksi ya. Tadi saya salah rumus. Baik. Sudah ya, sama 10.388 sama 4.900 ya. Nah, ini pun sama yang JPK-nya tarik ke bawah aja sama Anda. Ya. Jadi 9.800.000. Ya, baik. Jadi sehingga udah sama ya sekarang ya. 10.33 10.388 49 sama 98. Nah, kemudian untuk total biaya cadangan PHK ini Anda tinggal jumlahkan J ditambah K, J ditambah K. Berarti rumusnya apa? Sum J sampai sum K dibagi 12 atau langsung manual kayak gini nggak apa-apa ya. Jadi di sini ini ditambahkan ya dibagi 12. Setelah itu Anda tarik ke bawah. Berebet. Sudah? Sudah Pak. Sehingga hasilnya adalah 22.083.333. Kemudian kenapa harus dicadangkan? Pertanyaannya adalah begini. Kenapa mesti dicadangkan total biaya PHK?
Teman-teman sudah pernah dengar tentang UU Cipta Kerja? Pernah, Pak. Pernah. Betul. Jadi Pernah, dalam Pak. undang-undang Cipta Kerja itu, ini misalkan, teman ya, Anda mengakhiri kontrak, misalkan Anda dikontrak 1 tahun ya, teman-teman, setahun, ya, maka setelah kontrak habis setahun, itu Anda dapat 1 kali gaji, dapat 1 kali gaji. Jadi pada saat di akhir kontrak Anda dikasih lagi gaji 1 bulan. Jadi totalnya 13 kali gaji. Nah, makanya di sini lihat. Uang kompensasi sebagai maksud ayat 1 pada pekerja buruh paling mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Jadi di sini teman-teman, kenapa dianggarkan yang ini? Karena apa? Si perusahaan setiap tahun harus mengeluarkan, kalau misalkan dia karyawan kontrak ya, gitu, karyawan kontrak dianggarkan harus apa? Kita nyisihin dan kita masukin ke dalam anggaran dia, gitu. Dan itu masuk ke dalam total gajian dia sebetulnya mah yang udah kita anggarkan, gitu. Ya, jadi makanya dibagi 12. Jadi alasannya sudah jelas sekarang, Kak Hartos? Kak Hartos, Pak. Bagus. Nah, jadi hasilnya di kolom Q adalah 2208333. Sudah? Sudah, Pak. Bagus. Yuk, masuk ke sini. Ini rumusnya adalah kolom R ini total biaya asuransi non BPJS. Ya. Non BPJS adalah C dikali H. C dikali jumlah banyaknya karyawan dikali asuransi BPJS per orangnya yang plafon tadi. Ya. Sehingga hasilnya adalah 5460. Sudah sesuai? Sesuai, Pak. Sesuai. Baik. Nah, kemudian ternyata kawan-kawan, selain ada cadangan PHK, harus mencadangkan juga apa? THR. THR-nya gimana? 1 kali gaji juga. Sehingga J sama K ditambahkan dibagi 12. Ya. Ini dicadangkan THR juga, dapat THR juga dianggarkan segini, teman-teman. Ya. Oke. Hartos? Kak Hartos, Pak. Sehingga hasilnya adalah 2208333 sama dengan total cadangan biaya PHK, biaya cadangan PHK ya. Nah, kemudian setelah itu di sini Anda tinggal sum dari J sampai ke S. Sudah? Setelah sudah, enter, kemudian Anda ke bawah. Gitu. Ini tinggal disamkan ke atas. Oke? Hasilnya total gaji per bulan yang harus dikeluarkan PT Home Pimpa untuk memproduksi Home PT adalah sebesar berapa? 409.053.539 rupiah. Sama jawabannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Mantap ya? Mantap ya. Nah, kemudian dari sini yang kolom U-nya ini Anda tinggal kalikan ini dikali 12. Kolom T dikali 12. Jadilah 1 tahun. Ya, jumlah gen gitu. Sehingga pengeluaran 1 tahun itu 49086424764. Ya, jadi hampir 5 miliar 1 tahunnya. Hartos? Kak Hartos, Pak. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Berarti sudah sesuai sama semua ya. Hasilnya begini. Kemudian nanti berikutnya Anda silakan simpulkan sendiri. Ya, simpulkan sendiri. Target biaya per tahunnya berapa banyak, per bulannya berapa banyak, dengan total jumlah orang berapa orang, produksinya berapa orang gitu. Oke. Cukup jelas? Jelas. Sangat jelas, Pak. Jelas, Pak. Sangat jelas. Dan ingat, format yang saya kasih itu original punya saya. Ya, original punya saya. Itu asli dari pengalaman yang saya buat. Kemudian itu Anda tinggal kembangkan.
Jadi nanti suatu saat Anda butuh, pakai rumus itu. Bisa kok. Tinggal ganti template-nya, tinggal ganti pengali-pengalinya jika ada peraturan perubahan perusahaan. Kemudian jumlah orangnya Anda rubah-rubah. Seperti itu teman-teman. Ya. Kartos ya. Mudah-mudahan bisa manfaat. Bising kayak teman-teman punya dagangan, punya bisnis. Saya harus bikin anggaran sumber daya manusia yang pekerja langsungnya, pakai rumus itu. Ya, sehingganya udah bisa untuk bikin anggaran SDM-nya gitu, ya. Dan ingat, Anda bisa ngebandingin. Ini kalau dilihat dari buku-buku tugas yang lain yang saya baca, itu formatnya beda. Nggak ada, bukan begitu. Formatnya adalah seperti ini. Kayak gini doang teman-teman. Ya. Hanya jumlah total saja, tidak memperhitungkan variabel lainnya. Tidak memperhitungkan BPJS-nya, tidak memperhitungkan UU Cipta Kerjanya, tidak memperhitungkan THR-nya gitu. Dia hanya benar-benar fix saja ke biaya kerja dia. Jadi yang dicontohkan dalam rata-rata praktikum itu dia dibayar berdasarkan output. Dia dibayar berdasarkan output. Nah, dalam contoh ini saya ngambil contoh yang idealnya. Dia harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Terus lemburnya juga sesuai ketentuan pemerintah. Itu yang dibayarkan. Jadi ini dalam kasus Home Pimpa ini si perusahaan ini memberikan yang ideal lah untuk sisi penggajiannya gitu ya. Kemudian rentangnya juga ini udah memang rentang pasarannya segitu gitu. Untuk seorang manajer produksi kepala departemen gitu teman-teman. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada pertanyaan. Ini pertanyaannya adalah begini. Ini tiba-tiba ada 1,5 jam. Teman-teman berpikir nggak? Ini dari mana ya 1,5 jam? Berpikir nggak? Pikiran nggak? Kayaknya dari anggaran mungkin maksimalnya Pak per harinya. Oke, baik. Kan udah 8 jam. Sebetulnya itu di Excel-nya ada jawabannya. Ya, di Excel-nya ada. Kenapa teman-teman? Lihat, ini baris 28 hilang. Bener nggak? Iya Pak. Anda tinggal klik kanan, unhide. Ya, sorry. Oh, ternyata nggak saya masukkan. Oke, saya masukkan rumusnya, Bray. Baiklah, kita akan bongkar di sini. 1,5 jam itu didapat dari mana? Begini, teman-teman. Ini kan ada anggaran produksi yang diproduksi selama 1 bulan. Kapasitas per detik itu berapa? Per 30 detik adalah 1 botol. Oke, ini. Gini teman-teman. Ya. Rumusnya adalah ini. Yang ini Anda bagi dulu 25. Setuju? Ya. Berarti ini produksi harian selama 25 hari jika diflatkan. Setuju ya? Oke, baik. Efektif waktu kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam. Oke. 8 jam itu berapa detik? Berarti 8 dikali 60 dikali 60. Setuju ya? Sekian detik ya? Enggak. Ya enggak? Kemudian dari sini adalah ini udah ketahuan jumlah detiknya berapa satu hari efektifnya 8 jam kan? 28.800. Sehingga di sini mampu memproduksi berapa? Selama 8 jam satu produknya berapa detik? 30 detik. Dibagi 30 detik kan satu produk. Sama dengan berapa? 960. Betul? Setuju sampai ini? Ya.
Berarti seharinya itu berapa? 960. Sebentar. 960 produk. Tunggu sebentar. Saya buka dulu latihan saya. Salah kayaknya ini, teman-teman. Dibagi 25. Jadi perhitungan saya waktu itu adalah, lupa lagi rumusnya lagi. Jadi dari sini angka kita hitung dulu 8 jam dikali 60 kali 60 itu dapat segini. Dapat segini detik efektifnya. 1 hari, teman-teman. Ya. 1 hari itu 1 mesin. Ya. 1 mesin. Hampir itu adalah 30 detik per botol. Ini benar ya, pengalinya benar nggak? Coba bantu periksa dong. 8 dikali 60 dikali 60 betul ya? 8 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Betul ya? 2880 ya? Baik. Ya. Ini adalah 57600, teman-teman. 57600. Oh iya, ini salah rumusnya saya ternyata. Ini adalah jumlah produksi perharinya. Ini adalah detik yang tersedianya. Oke, yaudah nanti saya benerin ini. Jadi asumsinya begini tadinya teman-teman. Ini aja hanya detik saja kan. Sifatnya detik. Ya detik. 57600. Sorry, saya kasih ini dulu lah. 30 detik sama dengan dibagi 30 dikali 2. 1900 per hari. Akan masuk. Ya, jadi perhitungannya adalah begini. Jadi diasumsikan 1,5 jam itu per hari. Nah, ini produksi per harinya segini. Ya kan? Kemudian per jamnya itu berapa banyak gitu. Nanti per harinya itu berapa banyak realnya. Sehingga kekurangan kalau efektifnya 8 jam, itu waktu itu kekurangannya itu sekitar ini tuh sekitar 3.000-an lah. 3.000-an ya. Jadi saya naikin 1,5 jam, ternyata itu sesuai gitu teman-teman. Waktu itu saya pernah sembunyiin rumusnya ya. Gimana ya? Salah saya. Baik, itulah gambarannya. Jadi nanti intinya begini. Yang penentuan jumlah nomor 4 ini adalah yang anggaran produksi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Ya, dibandingkan dengan kapasitas produksi. Jadi satu unit itu nih lihat. Kebutuhannya adalah segini. Ini dibagi 12. Ya kan? Dibagi berapa? 25 ya? Sorry. Dibagi 25. Nah, maka setelah ini ingat, satu produk itu 30 detik. Ya kan? Satu produk 30 detik sama dengan 30 detik dikali ini
Membutuhkan berapa detik? 170 sekian detik. Ya. Nah, ini untuk menghasilkan sekian produk nih. Butuh segini. Ini teman-teman tinggal bagi sama dengan jam efek ini dibagi 60, ya kan? Dibagi 60. Butuh berapa detik? Ya kan? Nah, dalam kasus ini, lihat ya, sedangkan efektif kerja dia adalah sama dengan 8 jam dikali berapa? 60 dikali 60. Segini kan? Jauh nggak gapnya? Jauh nggak gapnya? Jauh ya? Jadi dari sini perhitungannya adalah dia butuh sekian detik ya untuk memproduksi ini. Ya. Ini adalah dalam ini 60. Nah, ini 60. Berarti kan ada dua lain ya? Ada dua lain kan? Ini dibagi 2. Jadi segini masing-masing lainnya. Ya kan? Satu line ini tinggal dibagi ke sini. Nah, ya kan? Ini udah tahu nih. Ini untuk satu line segini. Ya, ini untuk semua membutuhkan detik segini. Jadi satu line-nya butuh segini, teman-teman. Ya. Bayang ya. Sedangkan kalau misalkan ini nih, 30 detik dibagiin 30 detik dikali ini hasilnya segini. Ini dibagi 2. Jadi totalnya satu mesin butuh segini. Ya. Nah, sedangkan gap efektivitas kerja dia berapa banyak? Berapa segini kan? Sehingga dia harus berapa jam menyelesaikan itu? Ya enggak? Ini dibagi ini terdiri dari 236 detik sekian lah ya. Nah, di sini ini adalah waktunya, sedangkan waktu tersedia berapa? 28. Berarti dia harus opsinya apa nanti ke depannya? Kita harus menganggarkan apa kalau kayak gini? Menambah jam kerja, Pak. Menambah jam kerja itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau misalkan 24 jam saja sama dengan 24 jam masing-masing lain ya, dikali berapa? 60. Dikali 60 berapa? Ya, ini 24 jam bekerja saja hanya 400 detiknya satu line. Ini butuh berapa? Ya enggak? Berarti sehingga dia kalau misalkan dengan mengandalkan 24 jam, dia butuh berapa line? Ini dibagi ini. Ya kan? Ya. Butuh berapa line dia di situ? Ya. Nah. 2 ini tunggu. Yang ini kondisinya untuk memproduksi. Oke, ini berapa jumlah detiknya? Segini, ya kan? Ini sedangkan satu hari adalah segini, bener nggak? Maka ini adalah total semua dibagi 2 aja, bagi 2 line, ya kan? Segini. Sehingga dia harus membutuhkan berapa line? Nih, bro. Berapa jalur mesin? Halo? 2. Bukan atuh, Neng lihat. 9. Hampir 10 jam. 10. 10 jalur gitu teman-teman, sehingga hasilnya adalah ini harus opsinya apa? Bisa nggak ngandelin ini? Nggak kan? Bener nggak? Kalau ngandelin ini kan lihat butuh 10 jalur, berarti kita opsinya adalah nambah orang sama nambah mesin. Bener nggak?
nambah orang sama nambah mesin. Karena maksakan dengan dua lain mah percuma gitu kawan-kawan. Kartosnya. Kartos. Nah, jadi di situ perhitungannya seperti itu kisarannya lah, teman-teman. Ya. Jadi di sini opsinya nanti sebenarnya nyambungnya ke berikutnya investasi mesin nanti. Dia butuh nambah berapa lain dengan kondisi kayak gini cukup apa tidak gitu, teman-teman. Ya. Gitu. Ini saya kemarin salah penyelesaian rumus. Baik. Itu saja dari saya malam ini. Ya. Nah, nanti teman-teman untuk yang UTS-nya nih, saya udah upload soalnya begini. Ya. Ini Anda tidak usah bikin PPT ya. Tidak usah bikin PPT. Ya. Anda masukin aja yang Excel itu. Saya akan periksa satu persatu. Jika sesuai akan dapat nilai optimal. Jika sesuai dapat nilai optimal. Tapi perhatikan dalam setiap jawaban cantumkan nama dan NPM-nya. Ya, nama dan NPM-nya. Jadi nanti dibuat kayak gini aja. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kemudian yang saya minta adalah dalam bentuk PDF saja. PDF saja, ya. Jadi soalnya di sini dalam bentuk nih, saya minta tugas dikumpulkan untuk evaluasi sama santai adalah 5 mega, tidak melebihi 5 mega dalam format PDF. Ya, template-nya pakai Excel yang ada. Ya. Ingat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam soal ini nilai 100. Nilai 100. Jawabannya benar, ketentuannya sesuai, template-nya sesuai, nilainya 100. Ya. Tidak sesuai, maka akan saya kurangi nilainya. Tidak sesuai, salah satu dalam yang tidak sesuai saja, tidak ada file PDF-nya, yang ngirimin Excel, itu akan mengurangi nilai. Oke? Mudah? Kontrol mudah, enak ya? Alhamdulillah, Pak. Mudah. Jadi nanti Anda silakan upload saja ke LMS, Anda masukin aja. Tinggal masukin aja apa yang telah Anda lakukan sesuai dengan yang siap ini, tinggal Anda tambah kesimpulan di pertemuan terakhir tadi, ya. Kartosnya. Oke? Kartos ya. Siap, bagus, mantap. Jadi begitu teman-teman pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kurang optimal saya mengajarnya. Ya. Jadi silahkan, saya udah upload di LMS. Nanti tinggal Anda kumpulkan sesuai dengan ketentuan tadi di masing-masing jam perkuliahannya, ya. Oke ya. Ya. Itu aja mungkin teman-teman pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sekali dadakan dan qadarullahnya hari ini kita tidak bisa bertemu langsung tatap muka di kampus ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan bisa berjumpa kembali di kampus ya. Baik teman-teman, dan sebelum kita menutup perkuliahan pada malam hari ini, saya akan menunjuk satu orang, Tesipa Anggra ini Pratama Nur. Tesipa, halo. Tesipa, halo. Iya, Bapak. Silakan pimpin doa teh. Kenapa? Kenapa tertawa? Aku teh deg-degan, Bapak. Tenang aja, tuh sok enggak neng. Mau habis belajar berbicara ya. Sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak. Sama-sama Tesipa. Ada Rindi hadir. Kemarin Rindi udah nyampe, Sugante masih di jalan gitu ya. Ya, udah Pak, udah hadir. Alhamdulillah gitu. Sip, alhamdulillah ya. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Dan sebelum kita tutup, yuk kita foto dulu bersama.
Yo, foto. Alhamdulillah. Pak Daud ada senior juga ini. Aduh, Kapten, mohon maaf hari ini. Ya. Gimana Pak? Sehat Pak kondisinya? Alhamdulillah, masa pemulihan, Pak. Saya. Pak Mehmet, Damang, Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Daud. Sono tadi mah dari reuni kita sangkang diki, lu ampun. Menganing Persib enak teh. Bios ke depan. Ya. Ya mudah-mudahan nanti lain waktu ya Pak kita arrange lagi. Dan nanti mungkin skenario soal akan saya rubah nggak apa-apa sampai nanti UTS udah berjalan apa adanya aja. Nanti untuk lanjut ke step berikutnya akan saya rubah skenario soalnya karena itu nggak mungkin banget segitu. Karena tadi harus nambah sampai 10 line, wah pasti jebol tuh produksinya. Modalnya gede banget gitu, nggak mungkin. Nanti saya akan rubah dari produksi per satuan itu saya akan rubah waktunya bukan dalam satuan detik mungkin ya gitu. Baik, yuk kita foto. Nah gitu, siap. Di slide pertama itu ada Pak Mehmet, Teh Irna, Kang Hamdani, Pak Novel, Teh Fitri sampai ke Kang Asep Nurjaman. Siap, 1, 2, 3. Daftar. Baik, sekarang slide kedua. Slide kedua itu ada Teh Sinta Rizky Amelia, Teh Putri Utami, Teh Alia, sampai ke Teh Leni. Herunisa, siap 1, 2, 3. Di slide ketiga itu ada Teh Rismayanti, Teh Anisya, Teh Ulfiana Hanifah, Kang Agus Rianto, sampai ke Teh Nuryanti. Ya. Siap 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan UTS. Semoga lancar semuanya. Dan nanti setelah UTS saya akan langsung sampaikan nilainya dari mulai tugas sampai ke nilai UTS. Jadi nanti sebagai bahan evaluasi di tengah semester sama-sama siapa saja yang tidak pernah mengumpulkan tugas, hanya datang pada saat UTS dan UAS saja gitu ya. Itu kan terlihat nanti ya. Jadi bukan apa, karena saya menghargai proses gitu ya. Proses itu penting. Saya mah tidak butuh dalam artian mau bisa nggak bisa, penting Anda jalani saja prosesnya. Maknya gitu. Sudah berlatih, menyempatkan diri untuk berproses. Allah tidak membawa hasil. Seenggaknya dari satu pertemuan sampai pertemuan lain ada satu pertemuan yang nyangkut aja, itu udah alhamdulillah banget. Gitu, ya. Jadi saya hargai proses itu dan terima kasih, jaga kesehatan semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti saya akan arrange lagi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman, Pak Mehmet, Pak Novel Daud, Kang Syahrul, semuanya. Teh Mira makasih ya, tadi saya koordinasi. Kang Cep Rizky, makasih banyak. Mohon maaf hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, silahkan lanjut nonton Persib sekarang ya. Terima kasih Pak. Cepat sembuh Bapak. Sama-sama, makasih sehat-sehat semua. Pak Mehmet, mangga di kantun ya. Mohon mangga Kang, ulujang sehat Pak Daud. Kang, insyaallah. Amin. Salah Pak Daud ya. Damang. Ini ya. Secara ronsen sih Pak, alhamdulillah Pak, tidak ada masalah. Ya, sudah ketahuan Kang. Nah, tidak ada patah atau apapun kemarin. Cuman memang kondisinya tadi, secara syariatnya mah gitu ya, kondisinya karena di jalan apa Pak? Kejadiannya di jalan apa? Cihapit Kang. NISP yang simpang 5 pada Daud. Iya. Memang eta mah dirinya mah ada hati-hati pisan Kang. Betul, tadi saya nyebrang, kirain si mobil mau ngerem udah jauh kenehnya, ternyata digas oge, saya masuk, dihajar ke mobil, jebret gitu tadi kondisinya. Gitu, tadinya mau lanjut ke kampus, udah lanjut udah nggak apa-apa secara syariat fisik ya. Tapi setelah 5 menit 10 menit baru meureun berasa bahu ya. Bahu baru berasa gitu. Buru-buru ke rumah sakit, Baur. Gitu tadi kondisinya. Rumah sakit apa Pak tadi? Tadi langsung ke Halmahera yang terdekat Pak. Oh iya. Karena kan dekat jadi langsung ke Halmahera lah daripada ini pakai Grab gitu ge.
motor tinggalkeun. Tapi alhamdulillah Pak. Amin, alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih atas doa semuanya. Saya tidak apa-apa, tinggal pemulihan saja. Sekarang mah tinggal masih sakit, mungkin karena benturan ya. Insya Allah kata dokter juga di 2-3 hari sudah mulai membaik katanya. Karena sekarang masih gerak, masih sakit sih, makanya masih pakai alat bantu gitu. Itu aja Pak Mehmet, Pak Daud, makasih banyak ya. Mohon maaf atas hari ini ya. Ya sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.